Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Plants. Baiklah, dalam video kali ini akan saya kupas tuntas tentang tanaman sarang semut atau Myrmecodia tuberosa, khususnya bagaimana cara menyemai biji dari tumbuhan sarang semut ini. Baiklah, di sini saya sudah ada sepohon tumbuhan sarang semut yang sedang berbuah. Jadi buahnya itu seperti ini kawan. Buah yang sudah matangnya itu berwarna oranye seperti ini ya, atau berwarna jingga. Ini adalah tumbuhan sarang semut Myrmecodia tuberosa. Ini adalah tanaman sarang semut yang paling umum dipelihara ya. Saya di sini tidak akan membahas tentang khasiat atau penggunaan lainnya dari tanaman sarang semut ini. Di sini saya akan membahas reproduksi dari tanaman sarang semut. Baiklah, ini adalah bunga atau bakal buah dari tanaman sarang semut. Bunganya ini berwarna putih seperti ini, dan jika terjadi penyerbukan dari bunga-bunga ini, maka bunga akan berkembang menjadi buah. Seperti ini lebih jelasnya lagi bunga dari tanaman sarang semut. Bunganya ini sangat kecil sekali, mungkin sekitar 1 cm ya, dan berwarna putih bersih seperti yang Anda lihat di video ini. Dan bunganya ini tidak perlu kita bantu polinasi ya, dia sudah bisa self pollination. Dan setelah terjadi polinasi atau penyerbukan, maka bunga akan berkembang menjadi buah seperti ini. Ini buah yang sudah matang. Dalam buah ini terdapat biji tanaman sarang semut, yang dimana dari biji itulah bisa kita semai dan menghasilkan generasi baru tanaman sarang semut. Nah, ini kebetulan ada 2 fase dalam satu waktu ya. Ada fase sedang berbunga dan juga ada fase sedang berbuah. Dan kebetulan buahnya sudah matang. Bisa kawan lihat sendiri, ada 2 buah yang sudah matang dan ada 1 bunga baru yang nantinya tentu saja bunga ini akan menjadi buah seperti yang 2 itu yang berwarna oranye. Untuk menjadi buah seperti ini dari bunga yang berwarna putih kurang lebih memerlukan waktu 1 minggu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita tidak perlu membantu dalam proses penyerbukannya, karena tanaman sarang semut ini bunganya sudah bisa melakukan penyerbukan sendiri atau self pollination. Nah, ini bunganya sudah sangat matang karena sudah hampir jatuh. Semakin matang maka semakin bagus biji yang dihasilkan, semakin viable bijinya itu. Lalu bagaimana cara menyemainya? Kita ambil saja buah dari tumbuhan sarang semut ini. Kita lihat seperti apa bijinya. Dan kita siapkan juga media tanamnya atau media semai. Di sini saya menggunakan akar kadaka ya, atau moss hitam. Saya memakai moss hitam dalam pot kecil ini, pot 5 cm yang biasa dipakai untuk tanaman karnivora dan juga
kaktus sukulen ya, karena bijinya itu cukup kecil. Kalau tidak ada akar kadaka seperti ini, bisa kita pakai sphagnum moss, banyak ya dijual di penjual bunga khususnya anggrek. Bisa juga memakai kokopit sekam bakar ataupun potongan sabut kelapa ya. Baiklah, kita buka buah dari tanaman sarang semut ini. Seperti ini lebih jelasnya bentuk dari tanaman sarang semut. Saya cukup menekan saja buahnya, maka akan keluar biji-biji dari tanaman sarang semut ini. Seperti inilah bentuk biji dari tanaman sarang semut. Bijinya berbentuk lonjong dan tidak pipih, cenderung lonjong bulat ya. Dan akan saya tanam pada media tanam akar kadaka atau moss hitam. Ini bijinya ini sangat lengket sekali. Kita hitung ini terdapat 7 biji ya. Jadi dalam satu buah sarang semut ini ada 7 biji. Ini biasanya hanya ada 6 biji ya, paling sering itu 6. Sangat jarang ada yang 7 atau lebih. Dan kali ini saya mendapatkan 7 biji dari satu buah tanaman sarang semut. Cukup disimpan seperti ini saja di atas media tanam, tidak perlu dibenamkan ke dalam, cukup di atas permukaan saja. Paling bagus sebetulnya adalah media tanam berupa sphagnum moss ya, karena sangat menyimpan air, sangat baik dalam menjaga kelembaban. Tetapi kalau tidak ada, bisa memakai akar kadaka seperti ini, dengan catatan harus lembab ya. Menyemai apapun harus dalam keadaan lembab, meskipun kaktus atau sukulen sekalipun dalam penyemaian memerlukan kondisi yang lembab. Baiklah, 7 biji tanaman sarang semut sudah saya semai. Ini biasanya memerlukan waktu kurang dari seminggu atau paling lama seminggu untuk sprout ya, atau untuk berkecambah. Di sini saya memakai media tanam akar kadaka karena memang tanaman sarang semut adalah tanaman yang epifit ya, bukan tanaman terestrial. Artinya tanaman yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, bukan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Dan simpan di tempat yang agak teduh, jangan terkena sinar matahari secara langsung. Di sini saya menyimpannya di kondisi yang lembab dan di bawah naungan paranet. Dan ini adalah kondisi 3 hari setelah tanam, sudah mulai ada yang keluar, masih berwarna putih. Ini biasanya akar dulu yang keluar, atau yang tumbuh itu akarnya dulu, baru nanti daun terakhir nih. Dan sudah mulai sprout. Kita lihat ini di usia 7 hari setelah tanam, sudah mulai terlihat jelas bahwa itu adalah akar duluan dan bagian caudex ya, atau bongol. Dan ini adalah usia 8 hari setelah tanam.
sangat cepat pertumbuhannya bila dibandingkan dengan biji-biji lainnya ya, karena saya biasa menanam biji Nepenthes atau kantong semar yang sangat lama, bisa berbulan-bulan untuk berkecambah. Ini tidak selama itu ya, dari 1 minggu sudah mulai terlihat tanda-tanda perkecambahan. Ini sudah masuk hari ke-9 setelah tanam. Jelas bahwa itu adalah bakal Caudex-nya yang sudah mulai tumbuh akar. Dan sementara itu tumbuhan induknya masih berbuah, menghasilkan buah-buah baru ya. Ini juga sudah matang dan tentu saja akan saya semai lagi. Dan inilah setelah kurang lebih 12 hari ya, 15 hari ya kalau yang ini, sudah jelas ada daun baru. Ini daun baru seperti ini bentuknya, benih dari tanaman sarang semut. Terlihat jelas bahwa semenjak kecil seukuran seperti ini ya, maksudnya sejak seukuran sebesar ini, tanaman sarang semut sudah mengembangkan Caudex-nya. Dalam Caudex itulah yang nanti akan digunakan semut untuk bersarang. Ini saya tidak menghitung karena lumayan banyak kali ini. Tanaman induk sarang semut ini menghasilkan buah. Saya semai semua. Selama proses penyemaian ini, saya belum pernah menggunakan pupuk apapun ataupun nutrisi apapun, belum saya berikan. Nah, inilah usia benih sarang semut 20 hari setelah tanam. Terlihat Caudex-nya mengalami perubahan menuju ke warna coklat ya. Nanti semakin tua akan semakin berongga dalam Caudex-nya itu, yang nantinya akan digunakan semut sebagai sarang. Karena di situ dari sanalah nama tanaman sarang semut ini berasal. Jika sudah lebih besar dari ini, kira-kira 4 daun, kita bisa menanamnya kembali dalam pot individual ya. Ya begitulah kawan, cara menanam tanaman sarang semut dan bagaimana tanaman sarang semut ini bereproduksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.